Janji adalah hutang yang harus ditepati, walaupun kemudian membuat aku merasa bersalah saat melakukannya. Tapi mau bagaimana lagi? Tetap saja harus dibayar tuntas. Aku saat itu sudah mengiyakan janji dengan ibu kos untuk selalu menemuinya setiap malam Jumat. Resiko apapun yang terjadi, yaitu sudah menjadi hal yang harus ku jalani. Semua berawal dari sebuah tragedi. Lampu kamar mandi rusak. Ibu kosku yang sendirian di rumahnya tak berani mengganti lampu bohlam di kamar mandinya sendiri. Dia lalu menggedor pintu kamarku dan meminta tolong. Aku yang tanpa prasangka tentu mengiyakan. Ku ambil tangga di samping rumah dan masuk ke kamar mandi. Setelah selesai, aku pamit untuk kembali ke kamar kos. Namun tiba-tiba ibu kos memegang tanganku. Dia menggelengkan kepala dan berkata, "Sini dulu, aku bikinin teh atau kopi ya." Aku yang kebetulan sedang merasa haus pun menyetujui tawaran menarik itu. Kami duduk di ruang tamu dengan sofa berwarna merah yang baru saja dibeli ibu kosku beberapa bulan lalu. Sebuah TV LED tampak menggantung di dinding sebelah kiri. Sementara itu, aku dan ibu kos duduk bersebelah-belahan. "Kamu itu mahasiswa psikologi, ya?" kata ibu kos. "Iya," kataku. Mengetahui aku mahasiswa psikologi, raut muka ibu kosku berubah. Matanya berbinar dan seperti ingin mengeluarkan isi hatinya yang terpendam. Benar saja, dia ingin aku mendengar curhatan tentang suaminya yang tidak pulang-pulang. Keluh kesahnya selama berbulan-bulan itu seperti tumpah kepadaku. Saat itu juga ibu kosku bercerita panjang lebar mengenai suka duka ditinggal suami kerja di tempat yang jauh. Sesekali ucapannya diselingi tangisan kecil. Sebagai mahasiswa psikologi, tentu aku sedikit banyak tahu untuk menghadapi situasi seperti ini. Hal itu pula yang mungkin secara tak sadar membuat ibu kosku nyaman dan mau mengeluarkan rahasia hatinya. Setelah selesai mengeluarkan curahan hatinya, aku mengambil tisu di depan lemari dan memberikannya ke ibu kos. "Makasih ya, udah dengerin," katanya. Ku balas dengan anggukan dan senyuman. Saat aku mau pamit untuk kembali ke kamar kos, tanganku lagi-lagi dicegat oleh dia. Ibu kosku dengan muka yang sedikit garang bilang agar tidak membocorkan apa yang sudah dibicarakan tadi. Selain itu, dia juga mengajukan sebuah perjanjian denganku. Perjanjian itu adalah aku harus selalu bersedia mendengarkan curhatan dia setiap malam Jumat. Sebagai imbalannya, aku diperbolehkan hanya membayar uang kos 50%. Selain itu, di sesi curhat itu, dia juga berjanji akan ada makanan yang enak sebagai bentuk terima kasihnya yang lain.
Tentu saja, sebagai mahasiswa perantauan, tawaran itu sangat menarik. Aku tanpa pikir panjang langsung mengiyakan perjanjian tersebut. Namun belakangan ini aku sudah menyesali keputusan itu. Janji ibu kos untuk memotong biaya kos dan memberikan makanan enak memang ditepati. Akan tetapi belakangan ini isi curhatan dia semakin hari semakin membosankan. Permasalahannya setiap minggu selalu sama, yaitu tentang suaminya yang tak pulang-pulang. Sekian.